Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat data dan sahabat peta, bertemu kembali dengan kami di Bincang Asik Tangerang 1 Data 1 Peta. Kali ini kita menghadirkan narasumber yang sangat spesial di spesial HUT Kota Tangerang yang ke-30 dengan tema kolaborasi membangun kota. Seperti kita ketahui, data itu merupakan satu ujung tombak bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kalau kita memasukkan data yang salah dan tidak tidak hanya geografi Indonesia yang sekarang informatika sudah masuk ke sana. Terus kemudian bagaimana sih alurnya? Apa yang harus universitas lakukan untuk menjadi mitra kami di BPIG untuk membina? Seperti tadi disampaikan Pak Ares, Pak Kepala, bahwa kalau di pemerintah daerah itu dalam periode tertentu selalu ada rotasi, selalu ada promosi dan seterusnya, sehingga supaya kebijakan ini khususnya di satu data ya, karena satu data itu terbit ya pada tahun 2019 dan langsung di dalamnya meliputi sebetulnya satu data satu peta. Jadi satu kesatuan. Dalam rangka hari ulang tahun Kota Tangerang ke-30, Diskominfo baru saja menggelar ajang penganugerahan satu data satu peta mengenai simpul jaringan geospasial. Merupakan ajang penilaian kinerja tiap OPD dan kecamatan di Kota Tangerang. Penganugerahan ini merupakan yang pertama di Indonesia untuk penghargaan bidang geospasial di tingkat kabupaten kota. Ya, ini menurut saya upaya Pemkot sangat bagus ya. Pertama, kita perlu melanjutkan ini dengan optimalisasi. Optimalisasi itu perlu maintenance beberapa hal. Yang pertama dari segi regulasi, yang sudah bagus ini perlu dipertahankan sampai periode-periode berikutnya. Yang kedua, manajemen pengelolaan di setiap OPD unit yang mengelola data ini juga sudah bagus dipertahankan. Kemudian juga SDM-nya ini perlu ditingkatkan karena nanti tantangannya ke depan kan semakin kompleks data yang diperoleh, sehingga misalnya SDM terkait dengan informasi geospasial, jabatan fungsional survei pemetaan itu perlu ada. Keempat, teknologi juga. Nanti perkembangan waktu teknologi juga akan sangat bagus sekali. Dan kelima, standar data yang sama. Kemudian yang kedua, sebetulnya kita perlu mendorong juga untuk masyarakat mengoptimalkan pemanfaatan informasi geospasial itu masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan berikutnya. Penganugerahan ini berisi beberapa kategori nominasi seperti nominasi produsen data terbaik, nominasi simpul jaringan informasi terbaik, nominasi pemanfaatan terbaik, dan nominasi inovasi terbaik terkait pengembangan Tangerang Satu Data Satu Peta. Selain itu, penganugerahan ini menjadi momen apresiasi sekaligus menjalin semangat kolaboratif untuk pembangunan Kota Tangerang ke depannya. Kota Tangerang, sebagaimana tadi saya sampaikan, itu luar biasa dalam hal menjadi pionir dalam melakukan pembinaan dengan model memberikan penghargaan kepada OPD yang mampu membangun dan memanfaatkan informasi geospasial. Simbol jaringan Kota Tangerang, ya, sebagaimana diketahui bahwa hanya ada satu simbol jaringan di Kota Tangerang, itu dengan partisipasi OPD yang sudah sangat bagus tadi, itu memiliki prospek yang cerah ke depan untuk bisa mempertahankan status unggulnya di dalam kategorisasi simbol jaringan informasi geospasial. Terus berkelanjutan dalam pemaksimalan simpul jaringan informasi geospasial di Kota Tangerang, Pemkot Tangerang melalui Diskominfo kembali menerima kunjungan kerja dari Badan Informasi Geospasial di ruang Tangerang Live Room Puspem Kota Tangerang pada Selasa 21 Februari 2023.
Dalam kunjungan ini, BIG memberikan sosialisasi dan edukasi ke tim Diskominfo Kota Tangerang terkait upgrade sistem informasi katalog metadata berbasis geospasial atau SIKAMBING. Jadi maksud kedatangan tim BIG hari ini itu untuk menyampaikan adanya upgrade dari sistem katalog metadata berbasis informasi geospasial atau SIKAMBING, yang mana Kota Tangerang ini merupakan termasuk awal-awal pengguna ya dari SIKAMBING sejak tahun lalu, dan juga atas prestasinya kemarin memenangkan Bu Mandala. Diketahui dengan SIKAMBING versi lama, Kota Tangerang telah membangun 105 metadata. Dengan versi baru, harapannya dapat terus termetadatakan dan terintegrasikan ke BIG maupun Satu Data Indonesia. Kali ini beliau menyampaikan tentang upgrade aplikasi SIKAMBING dari semula versi 1.0 menjadi 1.1. Di versi semula 1.0 kita sudah membangun 105 metadata, dan di versi 1.1 ini memang kita perlu diberikan upgrade knowledge juga. Kalau aplikasinya sudah di-upgrade, maka sekarang knowledge-nya juga akan di-upgrade oleh tim BIG tadi bersama dengan Pak Isa beserta tim dari Divisi PPIG. Namun tidak sampai di situ, ternyata kita pun masih perlu dibimbing. Beliau bersedia untuk memberikan TOT kepada kami, kepada tim pengelola simpul jaringan informasi geospasial di Kota Tangerang. Insya Allah akan diagendakan di awal Maret, sehingga semua data spasial yang sudah diproduksi Kota Tangerang sudah termetadatakan dan bisa diintegrasikan di Inagio portal milik BIG sekaligus ke Satu Data Indonesia yang dikelola oleh Bapak. Sebagai upaya percepatan menuju Tangerang 1 Peta, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pendataan ulang penerangan jalan umum Kampung Terang. Pendataan ulang ini dilakukan bersama 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang dan Dinas Perhubungan pada Selasa 23 Mei 2023 di ruang Tangerang Live Room Puspem Kota Tangerang. PJU Kampung Terang didata kembali untuk mengetahui aset. Jadi aset PJU Kampung Terang yang ada di pemerintah Kota Tangerang itu sudah berapa banyak? Apakah benar di 86.000? Bisa jadi ada penambahan titik kembali, itu satu. Yang kedua, itu kalau memang sudah terinventarisir dengan baik, maka kita akan bisa melakukan efisiensi tentang pembayaran rekening listriknya. Mungkin ada beberapa titik yang kelebihan dalam pembayaran listriknya, atau mungkin ada juga penambahan titik yang memang perlu kita covering untuk pembayaran listriknya. Itu bisa dilaksanakan dengan baik apabila datanya sudah sesuai dengan kondisi real di lapangan. Sekaligus kita akan cek apakah PJU-nya itu dalam kondisi baik, kurang baik, atau rusak sedang, ataupun rusak berat, sehingga itu bisa menentukan kebijakan ke depannya untuk maintenance-nya. Apakah perlu maintenance berat, apa perlu diganti secara utuh, atau cukup bolamnya saja, atau hanya tinggal di switch on off-nya aja yang perlu kita perbaiki. Sistem yang dilakukan dalam pendataan ulang ini adalah dengan pendampingan dengan 13 kecamatan. Dari data yang ada di Geoportal, pihak kecamatan akan melakukan verifikasi dan kelengkapan atau penambahan data. Harapan ke depan yang hendak dicapai adalah data PJU Kampung Terang bisa lebih rapi, tertata, dan sesuai dengan OPD produsen datanya masing-masing. Jadi kalau memang itu milik kecamatan, ya data itu ada di kecamatan. Misalnya Kecamatan Tangerang, Kecamatan Batu Ceper, ataupun Larangan, Ciledug, dan sebagainya. Jadi saat ini data itu masih terfokus di Dinas Perhubungan. Jadi sehingga data itu sesuai dengan OPD yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeliharaan dan juga pembangunan next ke depannya.
Bagaimana Pak tanggapan Bapak tentang Tangerang Satu Peta untuk saat ini? Saya sudah melihat ya sekilas mengenai Tangerang Satu Peta. ya. Cuma memang sangat potensial apa yang disebut GeoAI itu diimplementasikan di Tangerang Satu Peta ini. Karena banyak aplikasi-aplikasi dari GeoAI yang bisa diimplementasikan. Salah satunya misalnya untuk pengembangan aplikasi bangunan ya, bangunan. 3 dimensi gitu ya, atau untuk kepentingan transportasi dan lalu lintas. Baik. Kira-kira memungkinkan tidak Pak untuk Tangerang Satu Peta menerapkan GeoAI diimplementasikan di Kota Tangerang? Saya kira memungkinkan Bu, cuma memang tadi ada beberapa hasil diskusi kita juga ya, hasil pembicaraan kita dengan teman-teman di sini bahwa ada beberapa hal mendasar yang perlu dilengkapi agar GeoAI itu dapat diimplementasi secara maksimal. Misalnya untuk data dasar yang sudah dapat diintegrasikan dengan tematiknya, saya kira begitu. Kalau saya kira itu sudah ada secara teknologi sangat memungkinkan untuk implementasi GeoAI. Baik Pak, harapan Bapak untuk pengembangan Tangerang Satu Peta dalam mengimplementasikan GeoAI ke depan seperti apa Pak? Harapan? Harapannya sih kalau bisa Tangerang yang menjadi ini ya menjadi salah satu daerah yang menjadi pionir di dalam pengembangan atau implementasi GeoAI di level kabupaten kota gitu. Karena kebutuhan kami sih di level kota itu belum ada. Kalau di level provinsi mungkin seperti DKI itu sudah implementasi. Nah, Kota Tangerang mungkin bisa jadi yang pertama gitu, jadi pionir pengembangan GeoAI di dalam perencanaan. Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kominfo mulai mempersiapkan beragam inovasi yang dimiliki Kota Tangerang melalui pemanfaatan informasi geospasial untuk mengikuti penilaian Bumandala Award 2023. Persiapan tersebut dilakukan di Tangerang Live Room pada Kamis 15 Juni 2023. Penghargaan Bumandala Inovasi tahun 2023 ini diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial, di mana pada penilaian inovasi ini Kota Tangerang merupakan kali pertama ikut serta. Namun pada tahun sebelumnya penilaian simpul jaringan Kota Tangerang berhasil meraih Bumandala Ariti. Hari ini Dinas Kominfo selaku wali data mengundang 6 OPD dan 1 BUMD untuk membahas persiapan mengikuti lomba Bumandala Inovasi tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial. Nah, kami hanya mengundang 6 OPD dan BUMD itu memiliki satu reason di mana mereka memang kami selaku wali data menganggap bahwasanya mereka itu layak dan memiliki inovasi yang mungkin bisa kita ajukan tingkat nasional. Pada persiapannya, Dinas Kominfo mengajak 6 OPD dan 1 BUMD yang memiliki inovasi yang layak dan sesuai pada penilaian Bumandala Inovasi 2023. Nantinya dari pemaparan dan usulan yang diberikan akan diajukan dan diverifikasi kembali untuk dapat mewakili Kota Tangerang. Sementara itu, Sekretaris Bapenda Hastuti Handayani mengaku sangat berterima kasih atas kesempatannya menjadi salah satu yang dapat mewakili Kota Tangerang dalam penilaian Bumandala Inovasi 2023. Bapenda juga terus mengoptimalkan pendapatan daerah melalui integrasi satu data berbasis geospasial. Kami berterima kasih atas apresiasi dari Dinas Kominfo Kota Tangerang yang mempercayai Bapenda Kota Tangerang untuk mewakili Kota Tangerang dalam penilaian Bumandala. Dan yang diangkat dari Bapenda Kota Tangerang adalah tax room juara. Apa sih tax room juara itu? Tax room juara adalah merupakan data center yang dimiliki oleh Bapenda Kota Tangerang yang terintegrasi dengan
OPD pengelola pendapatan dan juga berbasis geospasial. Dan ini diharapkan bisa mempermudah kami dari sisi baik itu pelayanan publik untuk PBB maupun BPHTB, dan juga memonitor secara real time pendapatan daerah yang masuk secara akurat.
penghujung tahun 2023, pemerintah Kota Tangerang kembali berhasil mendapatkan penghargaan. Kali ini Pemkot Tangerang berhasil membawa penghargaan melalui portal Tangerang 1 Peta pada ajang Bumandala Awards 2023. Penghargaan ini merupakan kali kedua bagi Pemkot Tangerang setelah sebelumnya didapatkan pada tahun 2022. Penghargaan diberikan oleh Badan Informasi Geospasial pada Senin 6 November 2023 di Discovery Kartika Plaza Hotel Kuta Selatan, Bali. Pemkot Tangerang berhasil mendapatkan penghargaan juara pertama atau Bumandala Kanaka untuk informasi geospasial batas desa kelurahan dari Simpul Jaringan Sekretariat Daerah. Lalu penghargaan kedua adalah juara kedua atau Bumandala Rajata untuk inovasi sistem informasi lacak armada atau Silacak pada Simpul Jaringan Dinas Lingkungan Hidup. Kita mendapatkan Piala Bumandala Award dalam kategori batas wilayah, kemudian juga dalam kategori Silacak. Bumandala Award ini kita perlukan untuk menyamakan data yang ada di wilayah Kota Tangerang, khususnya mengenai data batas wilayah yang berguna sekali ke depan adalah untuk perencanaan, kemudian juga kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Pemkot Tangerang akan terus memaksimalkan data-data yang ada untuk membuat sebuah kebijakan dan pembangunan bagi masyarakat Kota Tangerang, sehingga dari data yang terhimpun dapat membantu pimpinan mengambil sebuah keputusan. Diharapkan dengan diraihnya penghargaan Bumandala Award tersebut dapat memberikan semangat bagi seluruh OPD dalam membangun Kota Tangerang melalui informasi geospasial. Selain itu, di tahun-tahun selanjutnya yang akan datang penghargaan ini dapat dipertahankan. Sebetulnya bukan hanya untuk mempertahankan saja, tapi kami juga berharap bahwa informasi satu data ini bisa kami pergunakan untuk lebih melayani kepada masyarakat. Pemkot Tangerang terus berkomitmen menyempurnakan sistem informasi geospasial di Kota Tangerang. Saat ini, tim Tangerang 1 Peta di bawah Diskominfo Kota Tangerang tengah melakukan proses pendampingan yang menyasar 40 OPD dan 3 BUMD di lingkungan Pemkot Tangerang. Nantinya, proses pendampingan ini dilakukan untuk melengkapi data spasial dan sektoral secara lebih optimal. Hari ini kita mencoba untuk membangkitkan seluruh OPD lainnya dan juga BUMD biar lebih berprestasi lagi melengkapi datanya sehingga datanya bermanfaat bagi penentuan kebijakan pimpinan demi pelayanan masyarakat yang lebih optimal. Karena data spasial ini data statistik sektoral yang dipetakan dalam sebuah peta digital sehingga data itu lebih akurat, lebih tepat dan juga lebih teliti untuk bisa digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan, penganggaran dan juga sistem monitoring. Proses pendampingan ini juga dilakukan dengan bentuk asistensi yang intensif serta pemberian rekomendasi-rekomendasi strategis untuk proses pengembangan portal Tangerang 1 Peta yang masih berjalan selama 3 pekan ke depan. Waktu pendampingannya kita lakukan selama 3 minggu, namun difokuskan pada hari Selasa. Jadi Selasa minggu ini ada 9 OPD, Selasa minggu depan ada 9 OPD lagi, dan Selasa depannya itu seluruh kecamatan. Di 13 kecamatan kita undang secara bersama-sama karena bentuk datanya itu mirip antara kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Tinggal kedalaman datanya aja nanti kita akan gali dengan tadi pendampingannya itu bentuknya seperti asistensi. Satu OPD akan didampingi oleh satu tenaga ahli kami. Selain itu, proses pendampingan ini ditargetkan mampu menghasilkan data yang lengkap yang dapat dimanfaatkan untuk dasar pengambilan kebijakan di Kota Tangerang. Targetnya adalah data spasial itu harus bisa tersaji dengan lengkap dan di situ dilengkapi dengan data statistik sektoralnya sehingga benar-benar data itu berbunyi dan data itu bisa dimanfaatkan sebagaimana layaknya emas karena data itu adalah harta yang tetap nilai harganya.